Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui konten ini kembali kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, yang pada intinya kami menghimbau atas kasus kejadian persekusi, eksekusi, dan penculikan, perampasan, perampokan, dan aksi jahatan ras yang dilakukan oleh oknum anggota polisi di Jalan Mojolawaran Gabus tersebut untuk dapat diungkap, untuk dapat diselidiki dan didalami oleh kepolisian. Selain hal itu menjadi barometer penanganan hukum di Indonesia, menjadi barometer penanganan intelijen. Sesama intelijen mestinya ada beberapa hal atau catatan penting yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak semua aduan atau laporan itu dapat ditanggapi atau dapat ditindaklanjuti. Tinggal apakah apa yang disampaikan itu memenuhi unsur atau tidak, apakah masih dalam osporin atau dalam perjalanan, yang semestinya kasus demi kasus yang disampaikan ini menjadi perhatian penuh. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam hal ini, yaitu upaya penanganan dan respirasi. Sejauh mana penanganan dari berbagai permasalahan ini mencakup beberapa hal yang tentunya para pihak melihat sesuatu itu dari kacamata yang berbeda. Jadi tetap kami memberikan masukan, memberikan wawasan atau inspirasi atas upaya penanganan kasus. Sebenarnya saya sudah menganggap selesai kasus persekusi dan penculikan yang dilakukan oleh saudara Bambang Permadi. Tetapi bagaimanapun kami menuntut pertanggungjawaban Bambang Permadi yang telah merusak dan melakukan persekusi eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu, baik itu langsung maupun tidak langsung, karena memang otak dalang daripada perencana perampasan penculikan itu adalah Bambang Permadi. Adapun yang lain-lainnya adalah turut terlapor. Jadi setidaknya kita meminta kepolisian kembali membuka kasus ini. Jadi saya hanya menyampaikan atau menyegarkan laporan. Jadi saya menyegarkan sebuah laporan tentang adanya perampasan, penculikan, dan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang dilakukan oknum anggota polisi kepada saya, terutama kepada kami, di mana oknum polisi tersebut melakukan aksi main hakim sendiri. Jadi pada intinya kami melihat sisi-sisi main hakim sendiri itu, dan pembiaran penanganan kasus sejak kejadian pada 11/11/2011 hingga dengan hari ini kasus ini belum juga dapat diselesaikan. Maka dari ini kami memohon kepolisian berperan serta aktif untuk membuka sedikit demi sedikit, lembar demi lembar, bata demi bata, brick by brick, step by step, agar kasus ini menjadi jelas dan terang. Karena apa? Karena yang kita katakan sebagai korban itu justru bisa menjadi pelaku, yaitu saudara IWW itu yang mungkin dalam skenarionya dia akan memposisikan diri sebagai orang yang dikorbankan, itu justru adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya atau konspirator. Dia menghasut dari berbagai pihak sehingga berbagai pihak itu melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu pendampingan atau suatu melakukan restorasi terhadap apa yang disampaikan, dan hal itu sah-sah saja karena memang kewenangannya. Tetapi apakah kewenangannya itu sah, tertutup, terbatas, atau
kewenangannya itu mengandung risiko. Maka dalam hal ini kami menyentuh dari sisi-sisi peraturan perundang-undangan dan sisi hukum. Setidaknya kasus ini segera mendapatkan titik terang dan bagaimana penanganan yang sesungguhnya, karena ini menyangkut surat-surat, menyangkut legalitas formal, menyangkut unsur-unsur lainnya, yaitu penipuan, pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan nasib orang lain. Jadi dalam hal perdata ada tenggang waktu sampai dengan 35 tahun. Ya, 35 tahun ini baru 14 tahun. Maka dari ini besar harapan kami para pihak, terutama aparat penegak hukum, memahami opsi-opsi ini untuk dapat dijalankan atau dilakukan penanganan serius berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran serius di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, atau di tingkat koordinator. Tentunya hal ini menimbulkan kecurigaan jika kasus ini kok hilang begitu saja, tidak ada kejelasan dan penjelasan akan diarahkan kemana kasus ini. Jadi kami meminta kepolisian, ini adalah momentum yang baik untuk melakukan koreksi ke dalam dan melakukan penyelidikan ulang, melakukan pemanggilan dan komunikasi sehingga semua menjadi jelas. Jadi semua menjadi korban. Jadi menjadi korban suatu hasutan atau suatu bujuk rayu atau tangisan. Jadi biar korbannya tidak semakin banyak, kita juga menyampaikan kepada kepolisian bahwa sebenarnya yang dikatakan saudari Wiwi itu tidak seperti itu. Tidak seperti yang dikatakan. Kejadian atau fakta yang sebenarnya adalah saudari Wiwi ini melakukan konspirasi global. Melakukan suatu tipu daya, bujuk rayu, dan konspirasi atau semacam permufakatan jahat, sehingga pada akhirnya dia cuci tangan atas kejadian demi kejadian tersebut. Ini tidak main-main. Kami meminta kepolisian serius di dalam menangani kasus ini dan beberapa pihak atau pihak-pihak lain dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa memungkinkan saudara para pihak ini mendapatkan sanksi bagus-bagusnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.